Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhan Ikram. Kali ini saya akan membagi ilmu sedikit tentang kompresor torak yang saya pelajari dari praktikum konversi energi. Oke, dari PPT yang saya bikin selanjutnya. Nah, pada mesin kompresor ini terdapat sejarah singkatnya. Nah, pertama itu kompresor ini berkembang sampai abad ke-19. Orang hanya mengenal sejarah kompresor bolak-balik. Tetapi kompresor sentrifugal dikenal pada tahun 1899 ketika itu untuk pertama kalinya membuat kompresor sentrifugal yang pertama dan merupakan suatu blower kompresor sentrifugal tekanan rendah satu tingkat dengan aliran sekitar 2000 meter kubik per jam, penaikan tekanan sebesar 5,8 meter kolom air pada putaran 20.000 rpm. Petro membuat kompresor bertingkat pertama kali pada tahun 1909, yaitu kompresor 5 tingkat yang menghasilkan kapasitas aliran 2.500 meter per kubik. Nah, selanjutnya mesin kompresor. Apa itu mesin kompresor? Mesin kompresor adalah alat mekanik yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan fluida maupun mapat yaitu gas atau udara dengan tujuan meningkatkan tekanan dapat untuk mengalirkan atau kebutuhan proses dalam suatu sistem proses yang lebih besar. Nah, seperti yang contohnya terdapat pada pabrik-pabrik kimia untuk kebutuhan reaksi. Oke, selanjutnya jenis-jenis kompresor. Nah, jadi kompresor ini ada 6 jenis. Itu ada kompresor torak, yaitu bolak-balik yang metodenya kompresi positif. Yang kedua ada kompresor torak tingkat ganda, yaitu metode kompresi positif. Yang ketiga ada kompresor putar. Yang keempat ada kompresor sekrup. Yang kelima ada kompresor sentrifugal. Yang keenam ada kompresor sentrifugal tingkat ganda. Nah, pada kompresor ini terdapat berbagai macam bagian-bagiannya. Nah, yang pertama itu ada kerangka. Jadi kerangka kompresor ini berfungsi untuk sebagai tempat dudukan atau bantalan poros engkol silinder, tempat penampung minyak pelumas. Nah, yang kedua ada poros engkol, mengubah gerak berputar menjadi gerak lurus bolak-balik. Yang ketiga ada silinder sebagai tempat kedudukan tempat lain silinder dan water jacket. Oke. Jadi kompresor ini banyak sih implementasiannya dari kehidupan sehari-hari maupun di bagian industri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini, kompresor ini mampu untuk penyemprotan kotoran pada bagian-bagian mesin, rem pada bis dan kereta api, pintu pneumatik pada bis, pemberi udara pada akuarium, kipas untuk penyejuk udara, dan blower untuk peniup tungku. Nah, dalam industri, kompresor ini banyak digunakan yaitu untuk transportasi gas solid yang ada pada industri kimia, pneumatik motor, acoustic horn, dan pada gas air heater pada industri pembangkit listrik, atomising air pada pembakaran furnace pada industri pembangkit listrik, memberikan suplai udara bersih yang bertekanan tinggi menuju sistem kontrol HVAC yang dibutuhkan pada gedung atau bangunan. Terus ada menyuplai udara bertekanan untuk kebutuhan industri yang memiliki skala besar diantaranya sebagai oksidasi kokas minyak dan hingga pembangkit listrik. Nah, itu yang implementasian kompresor dalam bagian industri. Nah, sekian dari presentasi saya kayak ini. Mohon maaf kalau ada saya kesalahan. Saya masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.